Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di sini dalam video ini saya akan memberikan sedikit edukasi hukum mengenai pentingnya perjanjian hutang piutang. Dan di tengah video nanti serta di akhir video kami akan menunjukkan formatnya, bagaimana formatnya cara membuat hutang piutang yang baik. Tapi sebelumnya saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai tujuan membuat surat perjanjian hutang piutang. Tujuannya yaitu satu, supaya ada kepastian hukum oleh para pihak itu sendiri maksudnya. Yang kedua, supaya memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Terus yang ketiga, apabila terjadi perselisihan, maka nanti supaya bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah mufakat. Tapi apabila musyawarah mufakat tidak bisa tercapai, maka tetap harus mengarah kepada pengadilan negeri setempat maksudnya, sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam kesepakatan perjanjian hutang piutang. Saya beberapa kali menemukan format dari kebetulan calon-calon klien atau mungkin teman subscriber yang sudah main ke kantor, dia konsultasi mengenai bentuk cara membuat surat perjanjian hutang piutang. Ada kalanya mereka cuma membuat nota, dan nota itu dibaliknya dituliskan bahwa yang bersangkutan telah hutang sekian pada saya. Itu terus yang kedua, ada kalanya juga di dalam seperti buku sekolah gitu ditulis cuma 2 lembar bahwa perjanjian si A dengan si B adalah mengenai utang piutang, utang sekian, dan wajib yang harus dibayar adalah sekian. Itu saja. Tenggang waktu apa dan sebagainya tidak pernah diperhatikan sama mereka. Jadi formatnya seperti ini ya. Saya langsung saja ya, saya sampaikan nanti di tengah-tengah nanti saya akan memberikan formatnya, bentuknya, terus bagaimana cara membuat yang baik, paling tidak seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah satu, di dalam surat perjanjian utang yang perlu dicantumkan adalah para pihak yang terlibat sesuai dengan identitasnya, atau maksudnya di sini adalah KTP masing-masing, si debitur maupun si kreditur, pihak yang memberikan hutang maupun pihak yang berhutang. Ini gunanya untuk apa? Untuk menghindari adanya kesalahan identitas atau kemungkinan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengelak untuk melunasi pinjaman sesuai yang telah disepakati. Kemudian yang kedua, surat perjanjian itu hutang piutang ini harus memuat besaran pinjaman yang telah diberikan oleh si kreditur. Kreditur adalah pihak yang memberikan hutang, serta waktu pada saat transaksi tersebut dilakukan. Jadi serah terimanya harus jelas, tanggal berapa itu telah diterima, sejumlah berapa nominalnya itu harus dicantumkan, sehingga pihak manapun tidak bisa mencurigai dan mengubah nominal dalam perjanjian utang. Selain surat perjanjian hutang piutang ini, paling tidak harus terdapat adanya bukti apa? Transfer ataupun kwitansi apabila diserahkan secara tunai. Komponen yang berikutnya
harus dicantumkan bagaimana kewajiban si debitur yang mempunyai hutang dalam mengembalikan hutang tersebut. Apakah melalui diangsur selama berapa bulan, 12 bulan ataupun mungkin 24 bulan, atau juga tidak secara berangsur tapi dikembalikan pada saat tepat waktu. Misalnya di dalam kesepakatan disampaikan bahwa harus diuraikan, harus dikembalikan pada saat bulan berapa, tanggal berapa, dan tahunnya jangan lupa. Katakan saya contohkan sekarang bulan Agustus, harus dikembalikan, misalnya perjanjian tersebut harus dikembalikan pada saat Desember tanggal berapa, berapa bulan itu. Ada kalanya seperti itu. Jadi ada kalanya diangsur, ada kalanya dilakukan pengembalian secara tunai, dan mungkin ada perjanjian lain. Maksudnya perjanjian lain tergantung kesepakatan. Apabila saya tidak mempunyai uang sekian dalam waktu 1 bulan, mungkin saya bisa mengangsur sekian. Itu sesuai dengan kesepakatan aja, teknis. Tapi yang terpenting pengembalian itu harus dicantumkan. Bagaimana caranya pengembalian dan dengan nominal berapa, itu harus diuraikan di dalam surat perjanjian utang piutang. Kemudian apabila terdapat jaminan atau suatu objek jaminan, misalnya jaminan tersebut diperjanjikan akan dikembalikan pada saat pelunasan hutang. Misalnya yang dijaminkan itu 1 unit kendaraan, sepeda motor maupun mobil, itu terserah. Tapi setelah utangnya tersebut dilunasi, maka si pihak kreditur harus segera langsung mengembalikan unit tersebut. Karena nanti kalau sekiranya unit tersebut tidak dikembalikan, maka proses hukum nanti akan berlaku. Kemudian apabila terjadi penyelesaian sengketa, maka usahakan diuraikan bahwa musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Apabila musyawarah untuk mufakat ini tidak tercapai, jalan salah satunya adalah mengenai kompetensi, kewenangan mengadili. Ini sesuai dengan kesepakatan. Di sini saya contohkan, seandainya para pihak itu berada di domisili hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka mereka harus menyelesaikan sesuai dengan tempat kedudukan hukum yang diperjanjikan, yaitu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perjanjian tersebut dibuat menjadi 2 rangkap. Maksudnya 2 rangkap di sini bukan berarti satu perjanjian terdapat 2 materai, tidak. Di sini saya contohkan, katakan pihak pertama Budi tanda tangan. Budi pihak pertama ini yang mempunyai uang, sedangkan maksudnya si kreditur, sedangkan posisinya pihak keduanya adalah Amir. Amir adalah si debitur yang mempunyai hutang atau orang yang berhutang. Di sini materainya diletakkan salah satu, katakan 1 lembar ini untuk pihak pertama si Budi, materainya ditaruh si Budi. Kemudian yang kedua kan rangkap 2, 1 lembar berikutnya materainya diletakkan di pihak kedua. Pihak kedua ini siapa? Amir yang mempunyai hutang. Maka nanti yang ada materai yang tertera atas nama Budi tersebut, Budi yang tanda tangan di atas materai, dokumen ini diberikan kepada si Amir. Begitu juga sebaliknya, apabila ini tanda tangannya Amir sebagai pihak kedua yang di atas materai, ini harus diberikan kepada si Budi sebagai pihak pertama. Jadi sama-sama memegang aslinya, seperti itu. Kemudian jangan lupa usahakan di sini terdapat adanya saksi. Saksi itu harus terserah mau
pihak Budi satu saksi, pihak Amir juga satu saksi, tidak ada masalah. Yang penting usahakan kalau bisa ada saksi. Karena untuk menghindari apa? Untuk menghindari para pihak ini tidak ada pengakuan dan sebagainya. Misalnya si Budi tadi tidak mengakui kalau menerima jaminan dan sebagainya, takutnya seperti itu. Begitu juga si Amir mengakui bahwa uang yang saya terima yang diutangkan ke saya ini cuma 50%, bukan 100 juta tapi 50 juta. Untuk menjaganya seperti itu. Makanya dari awal saya sampaikan usahakan terdapat sistem pembayaran. Maksudnya sistem pembayaran seperti ini, serah terima uang itu paling tidak kalau tunai, kalau dilakukan secara tunai, maka harus ada bukti kwitansi. Akan tetapi apabila dilakukan secara transfer, maka bukti transfer tersebut harus dicantumkan di dalam perjanjiannya. Katakan berapa tahap transfer tersebut dilakukan oleh si kreditur, itulah yang harus dicantumkan juga. Demikianlah teman-teman, mungkin sedikit mengenai edukasi hukum, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.